kita selalu mengecek tinggi muka air apabila sudah mencakup untuk dipompa, kita operasikan 1 atau 2 unit seperti itu. Tetapi kalau misalkan itu tidak mampu atau malah menambah debit air semakin tinggi, kita ditambah lagi 1 atau 2 pompa lagi menjadi 4 pompa yang beroperasi. Nama saya Irawan, salah satu petugas Command Center di Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Provinsi DKI Jakarta. Saya bekerja kurang lebih sekitar 8 atau 9 tahun. Nama saya Julianto. Untuk pekerjaan saya sebagai PPJU, penunjang juru ukur. Untuk pekerjaannya di Wali Kota Jakarta Pusat, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ade Makmun Munir. Saya sebagai petugas pompa atau pintu air di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Saya bekerja di sini kurang lebih 7 tahun. Untuk awalnya saya itu jadi ngikut untuk perubahan Jakarta aja sih. Jadi dari teman-teman dari kampung, kan saya dari kampung, untuk ngikutin SDA ini Jakarta Pusat gitu, Bu. Sebelum kerja di sini saya bekerja sebagai driver ya di daerah Jakarta Pusat. Tapi ketika di jalan-jalan itu kok ada pasukan biru gitu. Lalu saya ikut melamar ke Dinas Sumber Daya Air dan bergabung di pasukan biru DKI Jakarta. Tentu senang. Ada warga yang merasa terbantukan dengan apa yang kita lakukan dan masyarakat puas, tentu kita juga akan jadi puas. Tapi kepuasan itu juga tidak menyurutkan kita untuk lebih meningkat lagi kinerja kita untuk kedepannya. Untuk rasa senang karena udah membantu masyarakat warga Jakarta untuk menangani genangan, terus mengenai bencana-bencana begitu sebagainya dan sebagainya. Saya bangga jadi bagian dari pasukan biru DKI Jakarta di Dinas Sumber Daya Air ya, karena tugas mereka itu selain untuk menangani banjir, itu juga kan menjadi jiwa sosialnya itu terbangun di sana gitu, karena untuk menjaga nih supaya daerah khusus ibu kota ini tidak banjir gitu. Untuk pekerjaan suku dinas sumber daya air itu banyak, Bu. Jadi itu satu mengenangi genangan sendiri banjir, ada bisa untuk rap longsor kali, terus pohon tumbang. Kita itu semua dirangkap SDA bisa semua masuk di situ. Untuk tanggung jawab kita itu salah satunya kita harus meminimalisir gimana sih supaya aliran air yang ada di sini itu tidak sampai meluap seperti itu, dan salah satunya di stasiun pompa Cideng ini salah satunya tempat saya bertugas gitu. Iya, kalau alurnya tentu kita ada pelaporan dari warga. Kita olah datanya, terus kita sampaikan ke Satgas di lapangan. Nanti Satgas itu yang akan mengecek di lokasi seperti itu. Dan ketika sudah sampai di lokasi dan ada penanganan, Satgas akan memberikan laporan ke balik kita juga ke CC sini ke Command Center. Nanti baru kita setelah selesai penanganan itu, kita laporan itu kita share lagi atau kita sharing lagi ke warga yang melapor. Masyarakat atau warga bisa mengadu via medsos dan juga bisa WA group dan juga melalui Jakarta ya, Jaki itu. Biasanya itu kita itu masuk ada sistem musrembang, musyawarah dari warga sendiri. Biasanya ada aduan dari CRM. Untuk laporan dari masyarakat itu kita tidak ada ya sebetulnya. Tetapi di sini kan udah tertera ada namanya TMA, tinggi muka air. Nah dari situ kita ngecek sendiri dari perkiraan cuaca juga, dari
tinggi muka air, dan itu kita harus teliti gitu. Bahkan 1 jam sekali kita cek apakah tinggi muka air itu naik. Kalau misalkan tinggi muka air naik, otomatis pompa kita harus beroperasi. Karena kalau misalkan tidak sampai beroperasi, otomatis di daerah wilayah Ring 1 ya, khususnya daerah Tamrin, daerah Tanah Abang dan sekitarnya itu akan terjadi genangan apabila dari sini telat pompa gitu. Justru tidak ada laporan dari warga gitu. Kita hanya memprediksi dari ukuran TMA dan perkiraan cuaca kayak gitu. Yang pertama kita monitoring tentang tinggi muka air di pintu air dan juga beberapa rumah pompa yang ada di Jabodetabek ya. Itu. Terus lalu data yang kita terima dari operator kita olah, lalu setelah kita olah dan kita share ke pimpinan ataupun ke grup yang sudah termasuk dalam terkait dengan penggunaan data tersebut. Kalau untuk situasi mungkin terjadinya genangan itu juga kita masuk juga kita rekam, dan juga pelaporan warga melalui beberapa aplikasi itu. Ya, untuk pekerjaannya kita itu dari alur masuk dulu ya Bu. Dari biasanya itu dari warga, dari masyarakat kita masuk, terus koordinasi dengan warga setempat RT, RW, dan kelurahan. Kita ngecek salurannya seperti apa yang mau dikerjakan. Terus kita langsung lalu membuat progres. Jadi permintaan-permintaan dari warga itu yang akan dikerjakan begitu. Paling kita itu diformalitaskan untuk kurasan sih Bu. Jadi di kurasan itu biar pengecekan saluran di mana yang tersumbat, biasanya gitu ada lumpur lebih tebal. Kalau untuk di rumah pompa kebanyakan untuk pencegahan ya, karena kita melihat dari perakiraan cuaca saja kita udah tahu nih apabila kalau misalkan kita telat untuk mengoperasikan mesin itu akan terjadi genangan gitu. Jadi kita kebanyakan mencegah gitu, mencegah supaya tidak terjadi luapan-luapan di jalan-jalan raya gitu. Biasanya kita itu selalu koordinasi ya, soalnya titik-titik rawan genangan itu adalah yang udah terbiasa gitu loh, udah terbiasa di situ genangan terus banjir. Kita harus ada koordinasi. Sewaktu mau hujan, kita harus kontak dulu tukang itu pompa itu sendiri karena ini mau hujan begitu loh Bu. Untuk koordinasinya kebetulan kita juga ada grup ya, grup online seperti di WhatsApp seperti itu. Dan untuk koordinasinya kadang-kadang kalau misalkan ada kiriman air misalkan dari Katulampa, kita sudah diinformasikan dari sana bahwa akan terjadi pengiriman air yang debit air yang cukup banyak. Jadi kita yang di sini khususnya wilayah Cideng supaya bersiap-siap. Ada petugas khusus namanya pompa mobile, petugasnya juga khusus, dan mereka akan mengambil pompa itu ke sini langsung ditujukan kepada wilayah yang kemungkinan terjadi genangan. Dan kita sebetulnya tahu titik-titik mana saja yang akan terjadi genangan. Kita selalu mengecek tinggi muka air apabila sudah mencakup untuk dipompa, kita operasikan 1 atau 2 unit seperti itu. Tapi kalau misalkan itu tidak mampu atau malah menambah debit air semakin tinggi, kita ditambah lagi 1 atau 2 pompa lagi menjadi 4 pompa yang beroperasi. Tantangannya itu ketika sampah-sampah yang debit sampah yang banyak, yang sekiranya mengganggu operasi pompa itu sangat mengganggu juga. Terus ditambah lagi saluran dari BKB-nya itu airnya tinggi seperti itu. Jadi pengoperasian kita itu kurang maksimal gitu dikarenakan BKB-nya naik
kita tidak bisa membuang air ke sana gitu. Misalkan BKB-nya tinggi ya, kita cukup operasiin saja sampai minimal tinggi muka air itu 50 cm gitu, supaya tidak meluap ke jalanan, seperti itu mungkin ya. Untuk titik-titik siaga itu biasanya di temanya sudah tertera ya, ada warna hijau, kuning, dan merah. Kalau misalkan kita sudah normalnya itu sekitar 50 cm. Nah, setelah 50 cm itu menginjak ke warna kuning, berarti itu hati-hati. Nah, itu harus sudah dipompa sampai dengan minimal 0 cm itu dari tinggi muka air 50 itu. Kalau untuk waspada itu biasanya sampai ke 100 cm itu udah waspada sebetulnya gitu. Tapi untuk saat ini itu terjadi apabila ada pompa yang kemungkinan sedang diperbaiki atau ada kendala di mesin-mesin lain seperti skrin dan saringan, mungkin seperti itu. Untuk siaga kita menghadapi kiriman air dari Katulampa itu 1 jam atau 2 jam sudah berkoordinasi sama pengawas di sini juga, dan dibagi tiap orang harus ada yang memegang di pompa aksial, pompa Asiana, sama saringan Asiana juga seperti itu. Jadi sudah dibagi-bagi supaya apabila sudah sampai air dari Katulampa, kita di sini sudah kosong gitu. Penanganan banjir di Jakarta ini memang perlu adanya kolaborasi dengan dinas terkait lainnya gitu. Seperti kita dengan PPSU ya, pasukan oranye, dan juga ada dinas yang seperti BPBD juga. Itu satu, normalisasi, itu pelebaran saluran. Keduanya kurasan. Ketiganya itu pengerukan kali. Menurut saya lebih untuk efektivitas penanganan banjir di Jakarta adalah koordinasi sebenarnya, Mbak. Koordinasi antara pihak Satgas yang di lapangan dengan dengan comment centernya masing-masing seperti itu. Karena kalau kita koordinasinya kurang bagus atau kurang itu, maka nanti akan terjadi miskomunikasi biasanya seperti itu. Yang harus ditingkatkan itu kalau menurut saya itu SDM pompa itu sendiri ya. Seperti contohnya pelatihan-pelatihan, apalagi sekarang sudah masuk ke era digitalisasi ya. Dan kemungkinan mesin-mesin itu kita harus bisa mengoperasikan via SCADA. Jadi minimal seluruh operator itu bisa dan mampu mengoperasikan melalui SCADA, mungkin seperti itu. Pesan saya untuk warga Jakarta, terutama ini sudah mulai musim hujan ya, jadi tolong sampah-sampah dibersihkan di rumah, dan tolong untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan juga untuk rumah-rumah yang biasa tergenang wilayah banjir, disiapkan mungkin untuk arsip-arsipnya, untuk pencegahan banjir yang terkadang datang dengan tiba-tiba. Untuk warga Jakarta, kurangin untuk pembuangan sampah, kontribusi bareng-bareng sama SDA untuk perbaikan jangan merusak begitu saluran. Biasanya untuk pembangunan di atas saluran itu lebih banyak dari warga DKI Jakarta. Jadi untuk kurangin aja. Dan mereka sadar ini dampaknya seperti apa kalau misalkan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah di kali, seperti itu. Harapan kami itu seperti itu.